Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang PSAK 56, yaitu laba per lembar saham. Kelompok kami terdiri dari Abdullah Hussein, 2019 798, yang kedua Nabila Putri Utami, 2019 799, yang ketiga Geza Tias Andini, 2019 770 101, yang keempat Arina Claresta, 2019 770 108, dan yang terakhir Cornelia Angela, 2019 70 109. Next. Nah, yang berikutnya ada agenda. Yang pertama itu ada tujuan dan ruang lingkup. Yang kedua ada laba per saham. Yang ketiga perbandingan PSAK. Dan yang terakhir ada contoh dan ilustrasi. Next. Nah, yang pertama, tujuan dan ruang lingkup. Laba per lembar saham. Yang pertama, laba per lembar saham atau LPS banyak digunakan sebagai alat analisis keuangan. Yang kedua, LPS dengan ringkas menyajikan kinerja perusahaan dikaitkan dengan saham beredar. Yang ketiga, LPS dikaitkan dengan harga per saham, price earning ratio, memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan dibandingkan dengan uang yang ditanam perusahaan dibanding dengan uang yang ditanam pemilik perusahaan. Yang terakhir, dua variabel penentu LPS yaitu jumlah laba dalam satu periode dan jumlah saham biasa yang beredar selama periode bersangkutan. Yang berikutnya itu ada tujuan. Yang pertama, menetapkan teknik perhitungan, penyajian, dan pengungkapan LPS penyajian, dan pengungkapan LPS. Yang kedua, meningkatkan daya banding kinerja antar perusahaan dan antar periode. Yang selanjutnya ada ruang lingkup. Yang pertama, emiten atau perusahaan publik yang memiliki saham biasa atau efek berpotensi saham biasa. Yang kedua, kecuali perusahaan yang bukan emiten atau perusahaan publik. Yang kedua, laba per saham. Nah, laba per saham dasar. LPS dasar dihitung dengan pembagian laba atau rugi bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Dalam kurung laba bersih residual. Dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam satu periode. LPS dasar sama dengan laba bersih residual dibagi jumlah rata-rata dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham biasa. Yang selanjutnya ada laba residual. Yang pertama, laba bersih dikurangi dengan dividen saham utama. Yang kedua, dividen saham utama meliputi yang pertama jumlah dividen dari saham utama bukan kumulatif yang diumumkan bagi periode bersangkutan. Yang kedua, jumlah dividen utama kumulatif yang terakumulasi bagi periode yang bersangkutan. Bagi dividen tersebut sudah atau belum diumumkan. Yang ketiga, jumlah dividen saham utama kumulatif untuk periode bersangkutan tidak mencakup dividen saham utama kumulatif periode lalu meskipun dividen tersebut diumumkan atau dibayar dalam periode kini. Jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar. Yang pertama, jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar mengalihkan jumlah saham yang beredar selama jangka waktu tertentu dengan faktor pembobot waktu. Yang kedua, faktor pembobot waktu ialah jumlah hari beredar sekelompok saham dibandingkan dengan jumlah hari dalam suatu periode. Selanjutnya, saham biasa dianggap sebagai saham beredar ketika pertama, saham biasa yang diterbitkan melalui penjualan dengan kas diperhitungkan saat kas sudah bisa diterima. Yang kedua, saham biasa yang diterbitkan atas reinvestasi sukarela dari dividen saham biasa atau saham utama diperhitungkan sejak tanggal pembayaran dividen. Yang ketiga, saham biasa yang diterbitkan sebagai hasil konversi instrumen utang yang diperhitungkan sejak tanggal utang tidak lagi berbunga. Yang keempat, saham biasa yang diterbitkan sebagai pengganti bunga atau pokok bagi instrumen keuangan lain diperhitungkan sejak tanggal utang tidak lagi berbunga.
Next, Cornell. Yang kelima, saham biasa yang diterbitkan dalam rangka penyelesaian utang atau settlement, perusahaan diperhitungkan sejak tanggal penyelesaian tersebut. Yang keenam, saham biasa yang diterbitkan sebagai pembayaran atas perolehan aset bukan kas diperhitungkan sejak tanggal perolehan tersebut diakui. Dan yang terakhir, saham biasa yang diterbitkan sebagai pembayaran atas jasa kepada perusahaan diperhitungkan sejak jasa yang bersangkutan diterima perusahaan. Next. Apabila dalam suatu periode ada perubahan jumlah saham beredar yang tidak mengubah sumber daya, selain peristiwa konversi efek berpotensi saham biasa, maka jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama satu periode dan untuk seluruh periode sajian harus disesuaikan, berbunyi dalam par 20. Next. Nah, ini berikut contohnya. Yang pertama ada kapitalisasi laba dan kapitalisasi agio saham yang dikenal sebagai penerbitan saham bonus. Yang kedua, unsur bonus dalam penerbitan saham lainnya. Yang ketiga, pemecahan saham atau stock split. Dan yang terakhir, penggabungan saham. Selanjutnya ada laba per saham dilusian. Nah, di dalam laba per saham dilusian ini, terdapat laba residual dan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa beredar harus disesuaikan dengan memperhitungkan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif. Seperti yang tertera pada gambar, itu earning per share sama dengan laba bersih residual atau jumlah rata-rata dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham biasa, terus bisa juga dikurang atau ditambah penyesuaian atas efek berpotensi saham biasa yang dilutif. Nah, IPS sampai laba bersih residual dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham biasa ini termasuk dalam laba per saham dasar atau BCKPS-nya. Nah, IPS sampai penyesuaian atas efek berpotensi itu termasuk dalam LPS dilusian. Selanjutnya, ada penyesuaian laba setelah pajak dan penyesuaian saham biasa yang beredar. Penyesuaian laba setelah pajak itu yang pertama, dividen dari efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif. Yang kedua, bunga dari efek berpotensi saham biasa yang dilutif yang diakui pada periode yang bersangkutan. Yang ketiga, perubahan pendapatan laba beban dari setelah pajak berpotensi saham biasa yang sifatnya dilutif. Yang kedua, ada penyesuaian saham biasa yang beredar. Yang pertama, ditambah jumlah rata-rata tertimbang saham yang akan diterbitkan dengan asumsi semua efek yang berpotensi saham biasa dikonversikan menjadi saham biasa. Yang kedua, konversi tersebut diasumsikan terjadi pada awal periode atau pada tanggal penerbitan efek berpotensi saham biasa tersebut, jika penerbitannya lebih akhir. Next. Laba per saham dilusian atau opsi. Diasumsikan semua opsi yang dilutif dan efek berpotensi saham biasa lainnya yang dilutif dilaksanakan. Penerimaan dana dari penerbitan tersebut dianggap sebagai penerimaan dan penerbitan sejumlah saham dengan nilai wajar. Selisih antara jumlah saham yang diterbitkan berdasarkan opsi atau efek berpotensi saham biasa lainnya dan jumlah saham yang diasumsikan diterbitkan menurut nilai wajarnya. Nah, hal ini diperlakukan sebagai penerbitan saham biasa tanpa penerimaan sumber daya. Next. Sini ada contoh transaksi metode treasury share. PT ABC memiliki 2.000 opsi beredar dengan harga exercise 500.000 dan harga wajar saham yang diterbitkan adalah 600.000. Berapakah asumsi penambahan jumlah saham biasa yang beredar? Penambahan jumlah saham biasa yang beredar yaitu dengan cara harga wajar dikurang harga opsi, dibagi harga wajar lalu dikali jumlah lembar opsi. Lalu harga wajarnya itu 600.000 dikurangin harga opsi 500.000 dibagi harga wajarnya lagi yaitu 500.000 lalu dikali 200.000 lembar. Jadi hasilnya 400 lembar saham biasa. Next. Selanjutnya ada efek berpotensi saham biasa anti-dilutif. Yang pertama, efek berpotensi saham biasa dianggap dilutif jika menurunkan laba bersih per saham dari operasi normal berkelanjutan. Yang kedua, untuk menentukan efek dilutif yaitu menggunakan laba bersih dari operasi normal dikurangi dividen saham utama atau operasi tidak dilanjutkan
dikeluarkan. Yang ketiga, efek berpotensi saham biasa bersifat antidilutif jika meningkatkan LPS dari operasi normal yang berkelanjutan atau menurunkan rugi per saham dari operasi normal yang berkelanjutan. Yang keempat, efek berpotensi saham biasa yang antidilutif diabaikan. Next. Lanjutannya yang kelima, dalam menentukan apakah suatu efek berpotensi saham memiliki dampak dilutif atau antidilutif, maka setiap penerbitan harus dipertimbangkan secara terpisah, bukan secara agregat atau keseluruhan. Yang keenam, urutan dalam mempertimbangkan efek berpotensi saham biasa dapat mempengaruhi keputusan apakah efek tersebut digolongkan dilutif atau tidak. Yang terakhir, untuk memaksimalkan dilusi dari LPS dasar, setiap penerbitan atau setiap seri penerbitan saham harus dipertimbangkan dalam urutan mulai dari yang paling dilutif ke yang paling sedikit sifat dilutifnya. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut ini merupakan contoh transaksi LPS dilusian. Laba dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk yaitu sebesar 16.400.000. Lalu dikurangi dividen saham preferen laba dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk sebesar 6.400.000. Rugi dari operasi yang tidak dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk sebesar 4 juta. Laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk sebesar 6 juta, saham biasa beredar 2 juta, harga pasar rata-rata saham biasa sepanjang tahun Rp75. Efek berpotensi saham biasa, ada opsi yaitu 100.000 dengan harga pelaksanaan sebesar Rp60, saham preferen yang dapat dikonversikan yaitu 800.000 saham dengan nilai par sebesar Rp100 yang berhak atas dividen kumulatif sebesar Rp8 per saham. Tiap saham preferen yang dapat dikonversi menjadi 2 saham biasa. Obligasi yang dapat dikonversikan dengan bunga 5%. Nilai nominal yaitu 100 juta. Tiap obligasi senilai 1.000 dapat dikonversi menjadi 20 saham biasa. Tidak ada amortisasi premium atau diskon yang mempengaruhi penetapan beban bunga tarif pajak, yaitu 40%. Next. Selanjutnya ada transaksi peningkatan laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa atas pengkonversian efek berpotensi saham biasa. Nah, di sini ada contoh transaksinya. Yang pertama diketahui itu di bagian opsi ada peningkatan laba, terus ada penambahan saham yang diterbitkan tanpa imbalan, jadi itu perhitungannya 100.000 dikali Rp75 dikurang Rp60 baru dibagi 75. Itu tertera ada 20.000 di bagian peningkatan jumlah saham dan laba per sahamnya incrementalnya itu nil. Terus selanjutnya di bagian saham preference yang dikonversi, peningkatan labanya tertera 800.000 dikali 100 dikali 0,08, jadinya di peningkatan labanya 6.400.000. Selanjutnya ada saham incremental. Itu perhitungannya 2 dikali 800.000, jadinya diketahui peningkatan jumlah saham biasanya menjadi 1.600.000 dan laba per saham incrementalnya Rp4. Selanjutnya ada obligasi konversi dengan bunga 5%. Di bagian peningkatan labanya, perhitungannya 100 juta dikali 0,05 dikali 1 dikurang 0,40. Peningkatan labanya diketahui 3 juta dan saham incrementalnya perhitungannya 100.000 dikali 20 dan diketahui peningkatan jumlah saham biasanya menjadi 2 juta dan laba per saham incrementalnya 1,5.
Ini Yang ada selanjutnya ada perhitungan. perhitungan laba per saham di Lucian. Yang pertama itu ada laba dari operasi. Yang kedua ada yang dilanjutkan yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham biasa, entitas induk atau angka kendali. Saham biasa per saham. Yang pertama sebagaimana dilaporkan yaitu 10 juta rupiah, opsi 0 ditambah jadi 10 juta rupiah. Opsi obligasi yang dapat dikonversikan dengan bunga 5%, 3 juta. Total jadi 13 juta. Saham preferred yang dapat dikonversikan 6.400.000 rupiah. Total jadi 19.400.000 rupiah. Yang saham biasa 2 juta ditambah 20.000 sama dengan 2.020.000. Ditambah obligasi yang dapat dikonversikan dengan bunga 5%, 2 juta, total menjadi dikur 4.020.000. Ditambah saham preferen yang dapat dikonversikan 1.600.000, total menjadi 5.620.000 per saham. Sebagaimana dilaporkan R5.000 rupiah, 5 rupiah. Opsi tidak ada, total menjadi 4,95. Obligasi yang dapat dikonversikan dengan bunga 5%, 3.23. Saham preferen yang dapat dikonversikan 3,45. 4,95 dilutif, 3,23 dilutif, 3,45 anti dilutif. Next. Oke, selanjutnya ada laba dari operasi yang dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk, diketahui LPS dasarnya 5,0 dan LPS di Luciana itu 3,23. Selanjutnya, rugi dari operasi yang tidak dilanjutkan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk, itu diketahui 2,00 dan 0,99. Selanjutnya, ada laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk, itu diketahui 3,00 dan 2,24 LPS di Luciana.
Selanjutnya perhitungan untuk A 4 juta ditambah 2 juta sama dengan 2,00, dan yang B 4 juta ditambah 4.020.000 itu 0,99. Yang C 6 juta dibagi 2 juta sama dengan 3,00, dan yang D 6 juta ditambah 3 juta dibagi 4.020.000 yaitu menjadi 2,24. Next. Selanjutnya ada penyajian dan pengungkapan. Yang pertama penyajian, perusahaan harus menyajikan LPS dasar dan LPS dilusian pada laporan laba rugi untuk seluruh periode yang disajikan. Lalu penyajian LPS dasar dan dilusian harus tetap dilakukan meskipun jumlahnya negatif karena perusahaan menderita rugi atau rugi per saham. Yang kedua, di pengungkapan. Perusahaan harus mengungkapkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, jumlah laba atau rugi yang dipakai sebagai pembilang dalam perhitungan LPS dasar dan dilusian dan rekonsiliasinya dengan laba atau rugi untuk periode yang bersangkutan. Dan yang kedua, jumlah rata-rata tertimbang saham beredar yang dipakai sebagai penyebut dalam penghitungan LPS dasar dan dilusian dan rekonsiliasi penyebut yang satu dengan yang lain. Next. Penyajian kembali. Jika jumlah saham biasa atau efek berpotensi saham biasa naik dengan adanya penerbitan saham bonus, dividen saham atau pemecahan saham, atau turun karena penggabungan saham, maka perhitungan LPS dasar dan LPS dilusian untuk seluruh periode sajian harus disesuaikan secara retrospektif. Jika perubahan terjadi setelah tanggal neraca, namun sebelum laporan keuangan diterbitkan, maka angka-angka per saham untuk seluruh periode laporan keuangan yang disajikan harus didasarkan pada jumlah baru saham yang beredar. Jika perhitungan angka per saham mencerminkan perubahan dalam jumlah saham, maka hal ini harus diungkapkan. Di samping itu, LPS dasar dan dilusian untuk seluruh periode laporan keuangan harus disesuaikan dengan dampak kesalahan mendasar dan penyesuaian yang terjadi karena perubahan kebijakan akuntansi dan dampak penggabungan usaha yang merupakan penyatuan kepemilikan. Selanjutnya ini ada contoh penerbitan saham bonus. Misalnya ada laba bersih tahun 2020 itu sebesar 1.800.000.000 dan laba bersih di tahun 2021 itu sebesar 6 miliar. Saham biasa yang beredar sampai 30 September tahun 2021 itu penerbitan saham bonus per 2 saham bonus untuk setiap saham biasa. Jadi pada saat perhitungan di tanggal 1 Oktober 2021 yang beredar itu 2.000 lembar sahamnya dikali dengan 2 karena per saham itu 2 bonus, bonus per 2 saham bonus, jadinya 4 juta lembar saham. Dan untuk menghitung laba per saham 2021-nya itu 6 miliar dibagi 2 juta ditambah 4 juta lembar sahamnya yang lama dan yang baru sama dengan Rp1.000 per lembar. Dan berarti LPS 2020 atau earning per share yang telah disesuaikan itu 1.800.000.000 dibagi dengan 2 juta ditambah 4 juta sama dengan 300. Selanjutnya ada perbandingan PSAK. Next. PSAK 56 2010. Entitas penghitung jumlah laba per saham dasar dan dilusian atas laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk
dan jika disajikan laba atau rugi dari operasi normal berkelanjutan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa tersebut. Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk atau pembilang dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar atau penyebut dalam suatu periode. Untuk tujuan perhitungan laba per saham dilusian, entitas melakukan penyesuaian terhadap laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham yang beredar atas dampak dari semua efek yang mempunyai potensi biasa yang bersifat dilutif. Next. Next. Selanjutnya PSAK 56 R2010. Perbedaannya di dalam ruang lingkup, kalau yang 2010 yaitu penyajian per saham hanya boleh disajikan pada laporan laba rugi tersendiri. Jika entitas penyajian komponen laba rugi pada laporan laba rugi tersendiri. Dalam PSAK 56 tahun 1999 tidak diatur. Penyajian ini diterapkan pada laporan keuangan individual entitas dan laporan keuangan konsolidasian suatu grup dengan entitas induk. Ketika entitas menyajikan laporan keuangan konsolidasian sekaligus laporan tersendiri, PSAK 4 2009, pengungkapan yang disyaratkan hanya berdasarkan informasi konsolidasi. Entitas yang memilih untuk mengungkapkan LPS berdasarkan laporan keuangan tersendiri menyajikan informasi laba per saham tersebut dalam laba rugi komprehensifnya. Entitas tidak diperkenankan menyajikan informasi laba per saham tersebut dalam laporan keuangan konsolidasian. Jika entitas menyajikan komponen laba atau rugi pada laporan laba rugi tersendiri, maka entitas menyajikan laba per saham hanya dalam laporan laba rugi tersendiri. Next. PSAK 56 2010 versus PSAK 56 tahun 1999. Ruang lingkup PSAK 56 2010 yaitu penyajian laba per saham hanya boleh disajikan pada laporan laba rugi tersendiri. Jika entitas menyajikan komponen laba rugi pada laporan laba rugi tersendiri, PSAK 56 tahun 99 tidak diatur. Selanjutnya LPS dasar dan dilusian. LPS dasar dan dilusian dihitung atas laba atau rugi yang dapat diatribusikan dan jika disajikan laba atau rugi operasi normal berkelanjutan yang dapat diatribusikan ke pemegang saham biasa entitas induk. Laba per saham dasar dan dilusian dihitung atas laba atau rugi yang dapat diatribusikan. Next.
PSAK 56/2010 versus PSAK 56 tahun 99 dalam kontrak yang dapat diselesaikan dengan saham biasa atau kas. Pada PSAK 56 2010 mengatur kontrak yang dapat diselesaikan dengan saham biasa atau kas, pilihan entitas, dan pilihan pemegang kontrak. Dalam PSAK 56 tahun 99 tidak diatur. Selanjutnya, operasi jual yang diterbitkan mengatur perlakuan kontrak yang mewajibkan entitas pembeli kembali sahamnya, misalnya return put option, forward purchase contract. Pada PSAK 56 tahun 99 tidak diatur. Next. Selanjutnya, jadi untuk perhitungan laba per saham dasar atau basic earning per share, jumlah laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa, entitas induk itu terkait dengan laba atau rugi dari operasi normal yang berkelanjutan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk. Kemudian laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada entitas induk. Nah, dua poin ini itu sudah disesuaikan dengan jumlah dividen preferen setelah pajak, yang mana selisih yang berasal dari penyelesaian saham preferen dan akibat lain yang sejenis dari saham preferen ini diklasifikasikan sebagai equity atau ekuitas. Selanjutnya, efek berpotensi yang saham biasa yang bersifat dilutif. Option yang pertama itu option, warrants, dan instrumen keuangan sejenis. Poin kedua itu ada instrumen yang dapat dikonversikan. Poin ketiga itu saham yang dapat ditempatkan secara kontingen. Dari saham yang dapat ditempatkan secara kontingen ini dianggap sebagai saham yang beredar dan dapat diperhitungkan dalam perhitungan laba per saham dilusian atau dilutif yang jika kondisinya ini terpenuhi, yaitu seperti misalnya peristiwanya sudah terjadi. Terus kondisi yang kedua itu, jika kondisinya tidak terpenuhi, maka jumlah saham biasa yang dapat ditempatkan secara kontingen ini didasarkan pada jumlah saham yang seolah-olah akan ditempatkan jika saat akhir periode itu merupakan akhir dari periode kontingensi juga. Selanjutnya ada saham yang ini masih dalam poin yang sama. Saham biasa yang dapat ditempatkan secara kontingen ini akan dianggap sebagai outstanding share dan diperhitungkan dalam perhitungan diluted EPS. Oh, ini masih sama. Kontrak yang dapat diselesaikan dengan saham biasa atau kas. Ini ketika entitas dalam penerbitan sebuah kontrak yang dapat diselesaikan dalam bentuk saham biasa atau kas berdasarkan pilihan entitas. Maka entitas menganggap kontrak tersebut itu akan dapat diselesaikan dalam bentuk saham biasa dan efek berpotensi saham biasa yang dihasilkan tersebut itu dimasukkan ke dalam laba per saham dilutif apabila pengaruhnya itu bersifat dilutif. Dan untuk kontrak yang dapat diselesaikan dalam bentuk saham biasa ataupun kas berdasarkan pilihan pemegang kontrak, penyelesaian dengan kas dan saham ini itu lebih bersifat dilutif digunakan dalam perhitungan laba per saham dilusian. Dan option yang dapat dibeli. Option yang dapat dibeli ini kontrak seperti opsi jual dan opsi beli yang dibeli entitas, seperti opsi yang memiliki entitas atas saham entitas itu sendiri. Tidak dimasukkan ke dalam perhitungan laba per saham dilutif atau earning per share dilutif karena memasukkan opsi tersebut dapat bersifat anti dilutif. Kemudian ada perbedaan PSAK 56 dengan IFRS. Jadi di PSAK 56 ini di revisi tahun 2010 laba per saham ini mengadopsi hampir seluruh pengaturan dalam IAS 33 earning per share per Januari 2000
kecuali ruang lingkup mengenai laporan keuangan sendiri atau separate financial statement. Itu tidak diadopsi karena pengaturannya disesuaikan dengan PSAK 4 yang revisi tahun 2010 mengenai laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri. Dan ada juga yang tidak dimasukkan, yaitu tanggal efektif tidak diadopsi karena dianggap tidak relevan. Terima kasih presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan.